Inilah alasan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang selama ini menjadi paku bumi Nusantara. Sosok Habib Lutfi sangat besar perjuangannya untuk NU, sehingga setiap saat beliau selalu menjadi rujukan warga Nahdliyin. Siapa saja yang datang kepada beliau selalu mendapatkan limpahan kasih sayang yang luar biasa. Rasa bahagia dan tentram selalu membekas di hati siapa saja yang sudah sowan kepada Maulana Habib Lutfi. Apa sejarahnya yang membuat Habib Lutfi begitu cinta NU? Siapa saja yang membuat beliau begitu gigih dan tulus dalam memperjuangkan NU? Simak kisah berikut ini yang tak lain adalah hasil rangkuman dari ceramah Maulana Habib Lutfi. Dulu saya, Habib Lutfi, sering duduk di rumahnya Kiai Abdul Fattah untuk mengaji. Di situ ada seorang wali, namanya Kiai Irfan Kertijayan. Kiai Irfan adalah sosok yang nampak hafal keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin karena kecintaannya yang mendalam pada kitab tersebut. Setiap kali ketemu saya, beliau pasti memandangi dan lalu menangis. Di situ ada Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Azim. Lama-kelamaan akhirnya beliau bertanya, "Bib, saya mau bertanya, cara dan gaya berpakaian Anda kok suka sarung putih, baju dan kopiah putih, persis guru saya." "Siapa Kiai?" jawabku. "Habib Hashim bin Umar," jawab Kiai Irfan. "Saya mau ngaku cucunya tapi kok masih seperti ini, belum menjadi orang yang baik." Batinku dalam hati mau mengingkari atau berbohong, tapi kenyataannya memang benar saya adalah cucunya Habib Hashim. Akhirnya Kiai Abdul Azim dan Kiai Abdul Fattah yang menjawab, "Lah beliau itu cucunya." Lalu Kiai Irfan merangkul dan menciumiku sembari menangis hebat saking gembiranya. Kemudian beliau berkata, "Mumpung saya masih hidup, saya mau cerita Bib, tolong ditulis." "Cerita apa Kiai?" jawabku. "Begini," kata Kiai Irfan mengawali ceritanya. Kiai Hasyim Asy'ari setelah beristikharah bertanya kepada Kiai Khalil Bangkalan, bermula dengan mendirikan Nahdlatul Tujjar dan Nahdlah yang lainnya. Beliau merasa kebingungan hingga akhirnya beliau ke Mekah untuk beristikharah di Masjidil Haram. Di sana kemudian beliau mendapat penjelasan dari Kiai Mahfud Al-Turmusi dan Syekh Ahmad Nahrawi. Syekh Ahmad Nahrawi adalah ulama Jawa yang sangat alim. Kitab-kitab di Mekah kalau belum ditahqiq atau ditandatangani oleh Kiai Ahmad Nahrawi, maka kitab tersebut tidak akan berani dicetak. Itu pada masa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah pada waktu itu. Syekh Mahfud At-Turmusi dan Syekh Ahmad Nahrawi dawuh kepada Kiai Hasyim Asy'ari, "Kamu pulang saja. Ini alamat atau pertanda NU bisa berdiri hanya dengan dua orang. Pertama Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan, dan kedua Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura." Maka Kiai Hasyim Asy'ari pun segera bergegas untuk pamit pulang kembali ke Indonesia. Beliau bersama Kiai Asnawi Kudus, Kiai Yasin dan kiai-kiai lainnya langsung menuju ke Simbang Pekalongan untuk bertemu Kiai Muhammad Amir dengan diantar oleh Kiai Irfan, dan kemudian langsung diajak bersama menuju ke kediaman Habib Hashim bin Umar. Baru saja sampai di kediaman Habib Hashim bin Umar, langsung berkata, "Saya ridho, segeralah buatkan wadah Ahlussunnah wal Jamaah." "Ya Kiai Hasyim, dirikan. Namanya sesuai dengan apa yang diangan-angankan olehmu, Nahdlatul Ulama. Tapi tolong, namaku jangan ditulis." Jawaban terakhir ini karena wujud ketawaduan Habib Hashim bin Umar. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari meminta balagh penyampaian ilmu kepada Habib Hashim bin Umar. "Bib, saya ikut ngaji bab hadis di sini, sebab panjenengan punya sanad-sanad yang luar biasa." Makanya Kiai Hasyim Asy'ari tiap Kamis Wage pasti di Pekalongan bersama Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu bernama Darut Jatun mengaji bersama.
Jadi Sultan Hamengkubuwono IX itu bukan orang bodoh. Beliau orang yang alim dan ahli thariqah. Setelah dari Pekalongan, Kiai Hasyim Asy'ari menuju ke Bangkalan Madura untuk bertemu Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Namun baru saja Kiai Hasyim Asy'ari tiba di halaman depan rumah, Kiai Khalil sudah mencegatnya seraya dawuh, "Keputusanku sama seperti Habib Hasyim bin Umar." Lah, ini dua orang kok bisa kontak-kontakan, padahal Pekalongan Madura dan waktu itu belum ada handphone. Inilah hebatnya. Akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama dan Muktamar NU ke-5 di tempatnya di Pekalongan sebab hormat kepada Habib Hasyim bin Umar. Jadi jika dikatakan Habib Lutfi kenceng fanatik pada NU karena merasa punya tanggung jawab pada Nahdlatul Ulama dan semua habaib, dan ternyata cerita ini disaksikan bukan hanya oleh Kiai Irfan, tapi juga oleh Habib Abdullah Faqih Alatas, ulama yang sangat ahli ilmu fikih. Maka dari itu Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas dengan Habib Hasyim tidak bisa terpisahkan. Kalau ada tamu ke Habib Hasyim, pasti disuruh sowan menghadap dulu kepada yang lebih sepuh, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas. Dan jika tamu tersebut sampai ke Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib, maka akan ditanya, "Kamu suka atau tidak kepada adikku Habib Hasyim bin Umar?" Dengan maksud agar sowannya ke Habib Hasyim bin Umar saja. Itulah ulama memberikan contoh kepada kita. Tidak perlunya saling berebut dan sikut, tapi selalu kompak dan rukun. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas wafat tahun 1347 Hijriah, bulan Rajab tanggal 14, dan haulnya dilaksanakan tanggal 14 Sya'ban. 3 tahun setelahnya tahun 1350 Hijriah, Habib Hasyim bin Umar bin Yahya wafat. Setahun kemudian 1351 Hijriah adalah wafatnya Habib Abdullah bin Muhsin Alatas Bogor. Waktu itu banyak para ulama besar seperti Mbah Kiai Adam Kerapiak dan Kiai Ubaidah merupakan para wali Allah dan samudera keilmuan. Inilah saksi nyata berdirinya NU. Ini para waliullah yang membuat Habib Lutfi jatuh cinta sama NU. Habib Lutfi bin Yahya yang saat ini menjadi Rais Am Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nadliyah. Wallahu a'lam.